Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini akan membahas tentang misteri dan keanehan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga, dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, atau wilayah seberang Laut Britania Raya, Puerto Rico, atau wilayah Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, atau metropolitan terbesar Florida Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Segitiga Bermuda terkenal akan hilangnya berbagai kapal dan pesawat yang tidak bisa dijelaskan, dan fenomena meteorologi aneh yang diduga terjadi di lingkup garis segitiga ini. Pada tahun 1964, Vincent Gaddis menulis di majalah Argosy tentang batas-batas segitiga Bermuda. Vincent Gaddis memberikan simpulnya sebagai Miami, San Juan Puerto Rico, dan Bermuda. Dan beberapa penulis juga memberikan batasan dan simpul yang berbeda pada segitiga Bermuda, dengan luas total bervariasi, dari 1.300.000 hingga 3.900.000 km persegi. Pada masa pelayaran Christopher Columbus, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkilau di cakrawala seperti meteor. Dalam catatannya ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh Jones dari majalah Associated Press. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutnya segitiga setan. Berikut adalah beberapa penjelasan yang menyatakan keanehan di segitiga Bermuda. Muatan yang berlebihan. Perusahaan asuransi laut Lloyd's of London menyatakan bahwa segitiga Bermuda bukanlah lautan yang berbahaya dan sama seperti lautan biasa di seluruh dunia, asalkan tidak membawa angkutan melebihi ketentuan ketika melalui wilayah tersebut. Penjaga pantai mengkonfirmasi keputusan tersebut. Penjelasan tersebut dianggap masuk akal, ditambah dengan sejumlah pengamatan dan penyelidikan kasus. Gas metana dan pusaran air. Penjelasan lain dari beberapa peristiwa lenyapnya pesawat terbang dan kapal laut secara misterius adalah adanya gas metana di wilayah perairan tersebut. Teori ini dipublikasikan untuk pertama kali tahun 1981 oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat. Teori ini berhasil diuji coba di laboratorium, dan hasilnya memuaskan beberapa orang tentang penjelasan yang masuk akal seputar misteri lenyapnya pesawat-pesawat dan kapal laut yang melintas di wilayah tersebut. Menurut Bill Dillon dari US Geological Survey, air bercahaya putih itulah penyebabnya. Di daerah segitiga Maut Bermuda dan juga di beberapa daerah lain sepanjang tepi pesisir benua terdapat tambang metana. Tambang ini terbentuk kalau gas metana menumpuk di bawah dasar laut yang tidak dapat ditembusnya. Gas ini dapat muncul secara tiba-tiba dari dasar laut retak. Air yang dilalui gas ini mendidih sampai terlihat sebagai air bercahaya putih atau blowout. Blowout serupa juga pernah terjadi di Laut Kaspia yang sudah banyak menelan anjungan pengeboran minyak sebagai korban. Regu penyelamat yang dikerahkan tidak menemukan sisa sama sekali. Mungkin karena alat dan manusia yang menjadi korban tersebut tersedot pusaran air dan jatuh ke dalam lubang bekas retakan dasar laut, lalu tanah dan air yang semula naik ke atas tetapi kemudian mengendap lagi di dasar laut menimbun mereka semua. Gempa laut dan gelombang besar. Teori ini mengatakan gesekan dan goncangan di tanah di dasar lautan Atlantik menghasilkan gelombang dahsyat, dan seketika kapal-kapal menjadi hilang kendali dan langsung menuju dasar laut dengan kuat hanya dalam beberapa detik. Adapun hubungannya dengan pesawat, maka goncangan dan gelombang kuat tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan pesawat serta tidak adanya kemampuan bagi pilot untuk menguasai pesawat. Gravitasi, atau medan graviti terbalik atau anomali magnetic gravity.
Gravitasi dan hubungannya dengan apa yang terjadi di segitiga Bermuda. Sesungguhnya kompas dan alat navigasi elektronik lainnya di dalam pesawat pada saat terbang di atas segitiga Bermuda akan goncang dan bergerak tidak normal. Begitu juga dengan kompas pada kapal, yang menunjukkan kuatnya daya magnet dan anehnya gravitasi yang terbalik. Lorong waktu. Dalam sejarah, kapal-kapal pesawat terbang dan lain sebagainya, yang hilang secara misterius seperti yang sering kita dengar di perairan segitiga Bermuda, sebenarnya adalah masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini. Seorang ilmuwan Amerika yang bernama Ado Snandic berpendapat, mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain, itulah objektivitas keberadaan lorong waktu. Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Buckley mengemukakan teori hipotesisnya sebagai berikut. Objektivitas keberadaan lorong waktu adalah bersifat kematerialan, tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia fana kehidupan umat manusia, tetapi tidak mutlak, karena kadang-kadang ia akan membukanya. Lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah suatu sistem waktu. Setelah memasuki seperangkat sistem waktu, ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang sangat jauh, atau memasuki masa depan. Karena di dalam lorong waktu tersebut, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah, bisa bergerak lurus juga bisa berbalik, dan bahkan bisa diam membeku. Terhadap dunia fana di bumi, jika memasuki lorong waktu, berarti hilang secara misterius, dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya adalah muncul lagi secara misterius. Disebabkan lorong waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu, dan karena waktu bisa diam membeku, maka meskipun telah hilang selama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti dengan 1 atau setengah hari. Penerbangan 19. Salah satu kisah yang terkenal dan bertahan lama dalam banyaknya kasus misterius mengenai hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal yang melintas di segitiga Bermuda, adalah penerbangan 19. Penerbangan 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember tahun 1945. Pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang yang ahli penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk. Tetapi tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirimkan laporan mengenai gejala pandangan yang aneh dan dianggap tidak masuk akal. Karena pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dirancang untuk dapat mengapung di lautan dalam waktu yang lama, maka penyebab hilangnya dianggap karena penerbangan tersebut masih mengapung-apung di lautan menunggu laut yang tenang dan langit yang cerah. Setelah itu, dikirimkan regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut, tetapi tidak hanya pesawat penerbangan 19 yang belum ditemukan, regu penyelamat juga ikut lenyap. Karena kecelakaan dalam angkatan laut ini misterius, maka dianggap penyebab dan alasannya tidak diketahui. Banyak juga teori supranatural tentang penyebab kejadian tersebut. Namun, faktor geofisika dan lingkungan kemungkinan besar bertanggung jawab. Salah satu hipotesisnya, pilot gagal memperhitungkan garis agonis, tempat di mana tidak perlu mengkompensasi variasi kompas magnetik saat mereka mendekati segitiga Bermuda. Kondisi tersebut mengakibatkan kesalahan navigasi dan bencana yang signifikan. Teori populer lainnya adalah bahwa kapal-kapal yang hilang ditumbangkan oleh apa yang disebut rogue wave, yaitu gelombang besar yang dapat mencapai ketinggian hingga 30,5 meter. Secara teoritis, gelombang tersebut cukup kuat untuk menghancurkan semua bukti keberadaan kapal atau pesawat terbang. Apalagi segitiga Bermuda terletak di area Samudra Atlantik, di mana badai dari berbagai arah dapat bertemu, membuat gelombang besar lebih mungkin terjadi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian berada di tempat terbuka, atau di tengah matahari yang sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhkan bergerak, sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu.
Terima kasih, sampai bertemu lagi di satu sisi.